Hai semua, ketemu lagi di channel Tes Ananda. Kali ini kita akan membahas soal-soal kelas 11 terkait tentang gelombang mekanik. Bagi yang belum subscribe channel Tes Ananda, silakan di subscribe dulu dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar mengetahui postingan-postingan Tes Ananda berikutnya. Soal nomor 1, dua gabus terapung di permukaan air berjarak 2 meter satu sama lain. Salah satu gabus berada di dasar gelombang dan gabus yang lain ada di puncak gelombang, tetapi di antara kedua gabus dibatasi oleh 3 puncak. Jika frekuensi gelombang 10 Hz, tentukan periode panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Berarti dari soal diketahui nilai frekuensi F 10 Hz. Untuk kondisi soal ini harus kita gambarkan. Jadi kita gambar dulu gelombang. Kita belum tahu di mana gabus itu berada. Salah satu gabus berada di dasar gelombang. Berarti dia berada di dasar. Entah di dasar yang mana. Kita boleh memilih. Ibu tulis di dasar sini dulu yang pertama. Setelah itu gabus yang lain ada di puncak. Berarti gabus yang lain ada di puncak ini. Entah di mana. Puncak yang mana. Karena bahasa selanjutnya adalah di antara kedua gabus dibatasi oleh 3 puncak. Berarti ada 3 puncak yang membatasi letak kedua gabus. Berarti puncak pertama, puncak kedua, puncak ketiga. Ini adalah pembatas. Berarti gabus yang kedua berada di mana? Jelas berada di puncak ini. Baca soalnya sekali lagi. Salah satu gabus berada di dasar, ini sudah benar. Kemudian gabus yang lain ada di puncak, ini sudah di puncak. Dan di antara kedua gabus dibatasi oleh 3 puncak. Kita hitung 1, 2, 3. Katanya jarak antara satu gabus ke gabus yang kedua ini adalah 2 meter. Oke, berarti ini adalah S-nya 2 meter. Yang ditanya di soal nomor A, Ibu langsung jawab di sini. Nomor A yang ditanya adalah periode. Ibu langsung jawab ya. Periode berarti T. Kalau sudah diketahui frekuensi, periode ya cukup dengan seper frekuensi. Karena frekuensi dan periode berbanding terbalik. Seper 10 berarti 0,1 sekon. Nomor B, yang ditanya di soal adalah panjang gelombang, lambda. Rumus lambda adalah S per N. Jarak per jumlah gelombang. Oke, di sini diketahui di soal jaraknya adalah 2 meter. Tetapi N-nya berapa sekarang? Kita hitung. Ingat N itu adalah dari dasar ke dasar gelombang itu adalah 1. Dari puncak ke puncak itu 1. Itu dulu yang kita hitung. Berarti kita mulai dari gabus pertama. 1 ke dasar berikutnya itu 1 ya. Kemudian 2, jadi Ibu gambar aja. Ini 1 gelombang, 2 gelombang, 3 gelombang. Sampai di sini 3 gelombang sampai di sini. Nah, isi naik lagi sampai ke puncak. Dari dasar ke puncak itu setengah gelombang. Ya, kalau Ibu gambar ulang. Ini 1 gelombang. Dari dasar ke puncak sama dengan 1 buah bukit atau 1 buah lembah. Itu adalah setengah gelombang. Dari titik simpul ke puncak itu adalah 1/4 gelombang. Berarti dari dasar ke puncak ini berarti 1/4 ditambah 1/4 itu adalah setengah. Berarti N-nya sekarang berapa? 3,5. Berarti lambda sama dengan S berarti 2 dibagi 3,5 sama dengan 0,57 meter. Oke, nomor C. Yang ditanya adalah cepat rambat gelombang, berarti yang ditanya adalah V. Rumus V itu boleh memakai lambda kali F, boleh memakai lambda per T. Karena di sini F-nya sudah diketahui, T diketahui, berarti bebas saja. Ibu memakai lambda kali F saja. Oke, sehingga 0,57 dikali F-nya itu adalah 10. Hasilnya adalah 5,7 meter per sekon. Contoh soal nomor 2. Sebuah selingki mendapat usikan sehingga menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak antara pusat regangan dengan pusat rapatan berikutnya yang dibatasi oleh 3 rapatan adalah 30 cm. Jika periode 10 sekon, tentukan frekuensi panjang gelombang cepat rambat gelombang. Berarti bisa kita tulis, diketahui T 10 sekon. Untuk memudahkan melihat gelombang longitudinalnya, Ibu umpamakan saja untuk rapatan. Nanti Ibu akan gambarkan dengan garis datar saja. Kemudian untuk regangan, tetap regangan itu sesuai dengan gambar selingki ya. Sekarang kita coba gambarkan dulu. Kita lihat sekarang. Sebuah selingki
mendapatkan sehingga menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak antara pusat regangan. Berarti tadi regangan Ibu lambangkan dengan ini. Berarti pusat regangannya, Ibu mulai saja dari regangan pertama. Pusatnya berarti adalah di tengah. Jarak antara pusat regangan dengan pusat rapatan berikutnya. Berarti rapatan itu adalah yang garis. Entah rapatan yang mana, kita belum tahu. Yang dibatasi oleh 3 rapatan. Berarti di antara pusat regangan dengan pusat rapatan itu ada pembatasnya adalah 3 buah rapatan. Oke, kita lihat. Berarti ini baru 1 rapatan, 2 rapatan, 3 rapatan. Berarti di mana yang kedua? Yang kedua berarti akan berada di sini, di pusat rapatan ini. Untuk mengecek lagi, kita bisa baca soalnya sekali lagi. Jarak antara pusat regangan, berarti ini adalah pusat regangan di tengah, dengan pusat rapatan, ini sudah di pusat rapatan, karena rapatan Ibu lambangkan dengan garis. Kemudian dibatasi oleh 3 rapatan. Oke, kita hitung apakah benar sudah 3. 1, 2, 3. Sudah 3 pembatas. Itu jaraknya katanya adalah 30 cm. Berarti jarak ini katanya adalah, ini adalah S-nya 30 cm. Atau kalau dijadikan meter, ini adalah 0,3 meter. Apa yang ditanya? Kita lihat di soal. Ditanya frekuensi. Ibu langsung jawab ya. Nomor A, frekuensi berarti adalah, karena periode diketahui, berarti seper periode. 1/10 berarti 0,1 satuannya Hz. Yang nomor B yang ditanya adalah berapakah panjang gelombang? Lagi seperti yang tadi, lambda adalah S per N. Berarti N-nya berapa dari gambar ini? N sama dengan, kita hitung ya. Ingat, kalau dia berupa gelombang longitudinal, satu gelombang itu adalah dari pusat regangan ke pusat regangan berikutnya, atau dari pusat rapatan ke pusat rapatan berikutnya. Itu adalah satu gelombang. Oke, kita hitung sekarang. Dari pusat ke pusat dulu ya. Ini adalah pusat regangan, pusat regangan, pusat regangan. Kita hitung. Dari pusat ke pusat itu 1. Berarti ini adalah 1, 2, 3. Sampai di sana itu 3. Nah, tapi yang kedua itu berada di sini. Berarti berapa? Segini ini adalah 1/4. Segini adalah 1/4. Segini ini adalah 1/4. Berarti 1/4 tambah 1/4 itu adalah setengah. Sehingga ini N-nya menjadi 3,5. Jadi 1, 2, 3. Dari sini ke sini. Dari pusat regangan ke pusat rapatan berikutnya itu adalah setengah panjang gelombang. Oke, setelah mengetahui N-nya 3,5, kita langsung masuk di sini. Berarti sama dengan S per N, berarti S-nya adalah 0,3, N-nya itu adalah 3,5. Berarti sama dengan 0,086 satuannya meter. Nomor C yang ditanya adalah cepat rambat gelombang V. Kali ini Ibu akan menggunakan rumus lambda dibagi periode. Ya, periode diketahui. Lambdanya adalah 0,086 dibagi periodenya diketahui 10 sama dengan 0,0086 meter per sekon. Nomor 3 disediakan gambar, ditanya periode, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Berarti dari gambar diketahui nilai T-nya, karena arah panahnya menunjukkan sampai di sini, berarti diketahui T-nya itu adalah 10 sekon. Kemudian S-nya diketahui adalah 5 meter. Ya, ini. Sekarang kita harus menentukan berapa sih N-nya, jumlah gelombang yang dibentuk. Oke, kita hitung ya. 1 bukit, 1 lembah ini adalah 1 gelombang. Berarti 1 bukit, 1 lembah ini adalah 2 gelombang. Sampai di sini 2 gelombang. Berarti kalau sampai di sini ini adalah 2,5 gelombang. Bisa dipahami ya? 1 bukit setengah gelombang, 1 lembah setengah gelombang, sampai di sini ada 1 gelombang. Berarti sampai di sini itu adalah 2 gelombang. Kemudian ditambah lagi setengah, berarti ini N yang terbentuk itu adalah 2,5. Yang ditanya adalah periode. Nomor A, Ibu langsung tulis periode. Nah, dalam hal ini kita tidak bisa mencari periode dengan rumus per F seperti yang tadi. Kenapa? Karena F-nya tidak diketahui. Kita menggunakan rumus periode. Karena diketahui T dan di sini ada N, berarti rumus periode yang kita pilih adalah T per N. Sama dengan masukkan T-nya adalah 10, N-nya itu adalah 2,5. Sama dengan 4 sekon. Berarti periodenya adalah 4 sekon. Nomor B. Yang ditanya adalah panjang gelombang, lambda.
pakai rumus langsung, S per N. S-nya sudah ditentukan, N-nya sudah kita cari tadi, 2,5. Berarti 5 dibagi 2,5 adalah 2 meter. Nomor C, cepat rambat gelombang, V, sama dengan, karena di sini periode sudah kita cari, pakai aja rumus lambda dibagi periode. Lambdanya adalah 2, periodenya adalah 4. Berarti 2 bagi 4, 0,5 meter per sekon. Diketahui persamaan gelombang berjalan, Y sama dengan 0,4 sin pi kali 4X min 2T dengan X dan Y dalam sentimeter. Tentukan amplitude, frekuensi, panjang gelombang, cepat rambat, kecepatan maksimum, percepatan maksimum, dan beda fase. Oke, Ibu tulis saja dulu. Diketahui persamaan Y sama dengan 0,4 sin pi dikali 4X min 2T. Kita harus tahu nilai A, nilai omega, nilai K kalau sudah berbicara tentang gelombang berjalan. Oke, persamaan umum dari gelombang berjalan adalah Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Oke, dari sini berarti kita sudah melihat berarti A sin 0,4 sin, berarti yang merupakan A adalah 0,4, berarti A-nya ini adalah 0,4. Oke, ditulis 0,4. Karena di soal sudah diketahui X dan Y-nya dalam senti, berarti A-nya di sini adalah satuannya dalam senti. Kemudian omeganya berapa? Kita lihat. Sin omega T plus minus Kx. Agar yang di persamaan di soal sama dengan persamaan umum, maka pi-nya ini harus kita kalikan dulu ke dalam. Oke, Ibu tulis di sini saja di bawah. Berarti Y sama dengan 0,4 sin pi-nya kita kalikan ke dalam. Pi dikali 4X berarti adalah 4Px min Pi dikali 2T adalah 2Pt. Nah, dari sini kita akan melihat yang mana merupakan omega, yang mana merupakan K. Ingat pesan Ibu, yang berteman dengan T itu adalah omega, yang berteman dengan X itu adalah K. Kita lihat di soal. X ini ditaruh di depan sama soal. X-nya ditaruh di depan. Berarti 4Pi ini merupakan K, bukan omega. Kenapa? Karena yang berteman dengan X itu adalah nilai K. Sehingga K-nya di sini Ibu tulis itu adalah 4Pi. Kemudian berapakah omega? Yang omega adalah yang berteman dengan T. Berarti yang berteman dengan T ini adalah ini, 2Pi. 2Pt. Di sini omega T. Berarti omeganya adalah 2Pi. Yang ditanya di soal adalah nomor A. Amplitudo sudah kita jawab tadi. Amplitudonya adalah 0,4 cm. Nanti kalau diminta di soal dalam meter, jadikan diameter. Tanya adalah nomor B, itu adalah frekuensi. Berarti di mana kita menemukan frekuensi? Seperti biasa, frekuensi pasti kita dapatkan dari omega. Kenapa? Karena rumus omega itu adalah 2Pi dikali F atau 2Pi per periode. Sehingga dari sini kita akan mendapatkan rumus F sama dengan omega per 2Pi. Sehingga kita dapatkan F sama dengan omeganya tadi adalah 2Pi dibagi 2Pi, maka ini menghasilkan 1 Hz. Yang ditanya di soal nomor C adalah panjang gelombang. Di mana kita menemukan lambda? Di K. Kenapa? Karena K itu rumusnya adalah 2Pi per lambda. Sehingga dari sini didapatkanlah bahwa lambda sama dengan 2Pi per K. Berarti lambda sama dengan 2Pi per K-nya adalah 4Pi. Pi-nya hilang, 2 dibagi 4 adalah 0,5. Berarti satuannya di sini bukan nanti meter tetapi sentimeter. Karena sudah diketahui di soal. Nomor D. Yang ditanya adalah cepat rambat gelombang. Mencari nilai V bisa menggunakan rumus lambda kali F, lambda dibagi periode, atau pakai rumus omega per K. Kenapa? Dari awal kita sudah mengetahui bahwa rumus K itu adalah omega per V. Berarti V bisa kita cari dari rumus omega per K. Kita pakai ini saja. Omeganya sudah diketahui adalah 2Pi. K-nya ini adalah 4Pi. Berarti ini dimudahkan, 2 dibagi 4 itu adalah 0,5 cm per sekon. Nomor E. Yang ditanya nomor E adalah kecepatan maksimum. Vm ini adalah A dikali omega. Berarti A-nya tadi adalah 0,4. Omeganya 2Pi. Berarti Vm-nya itu adalah
0,8 pi cm per sekon. Nomor F, ditanya adalah percepatan maksimum, berarti AM. Mungkin diingat rumusnya adalah A dikali omega kuadrat. Sama dengan A-nya adalah 0,4, omeganya adalah 2pi, tapi ingat ini adalah kuadrat. AM sama dengan 0,4 dikali 2 kuadrat itu adalah 4, pi kuadrat itu adalah pi kuadrat. Dengan 1,6 pi kuadrat, berarti satuannya adalah cm per sekon kuadrat. Nomor G, ditanya adalah beda fase antara X sama dengan 1 cm dan X sama dengan 2 cm. Berarti yang ditanya adalah beda fase, delta psi sama dengan, ingat rumusnya adalah delta X per lambda. Ini adalah X akhir dikurangi X awal per lambda. Berarti delta psi sama dengan X2 nya adalah 2 cm dikurangi 1 cm per lambda tadi diketahui adalah 0,5. Sehingga di sini adalah 1 dibagi 0,5. Sehingga delta psi sama dengan 2. Nomor 5, diketahui gambar. Jika diketahui jarak PQ dari P ke Q adalah 12 meter dan waktu untuk merambat dari P ke Q adalah 4 sekon, tentukan persamaan umum gelombang. Berarti diketahui jarak ya. Jarak dari P ke Q Ibu tulis S saja dengan S-nya adalah 12 meter. Kemudian waktu merambatnya berarti T kecil itu adalah 4 sekon. Dari gambar akan mengetahui bahwa jumlah gelombang yang dibentuk. Dari P ke Q kita akan lihat satu lembah satu bukit, sampai di sini itu satu gelombang, ditambah lagi sampai di sini itu adalah setengah gelombang, baru 1,5, ditambah lagi 1/4, berarti 1/3/4. Berarti N-nya itu adalah 1/3/4 atau kita tulis dengan 7/4. Ditanya persamaan gelombang berjalan, berarti yang ditanya adalah Y. Untuk mengetahui besarnya Y, maka kita harus mengetahui nilai A, omega, dan K. Seperti yang Ibu bilang, ini adalah aktor utama di dalam gelombang berjalan. Oke, A-nya berapa? Kita lihat, gelombang ini merambat ke bawah dulu. Berarti A-nya nanti adalah negatif. Ingat, ke bawah dulu, negatif. Berapa nilainya? Kita lihat di sini. Nilai A-nya adalah -4. Karena di sini dalam meter, berarti ini adalah -4 meter. Omega, berapakah omega? Untuk mengetahui omega, kita harus mengetahui nilai frekuensi atau periode. Kita lihat di soal. Di soal tidak diketahui periode dan frekuensinya, tetapi diketahui nilai T dan N ini. Ini bisa kita dijadikan clue untuk mencari frekuensi atau periode. Oke, dari sini kita akan mencari, frekuensi boleh atau periode. Ibu mau memakai periode, rumus periode adalah T per N. Kalau kalian mau menghitung frekuensi, berarti rumusnya N per P. Berarti T sama dengan masukkan 4/7/4. Berarti T-nya akan menjadi 16/7 sekon. Omega berarti di sini karena Ibu mau mencari periode, rumusnya nanti adalah 2pi per periode. Berarti di sini adalah 2pi per 16/7. Sisi kali sisi berarti 7 kali 2pi itu adalah 14pi per tengah kali tengah per 16. Ini bisa kita mudahkan, kita sama-sama bagi 2, sehingga akan mendapatkan omega sama dengan 7/8pi rad per sekon. Untuk mencari K, kita harus tahu nilai lambda dulu. Dari mana kita bisa mendapatkan lambda? Dari clue di soal. Lambda sama dengan S per N. S-nya adalah 12, N-nya adalah 7/4. Berarti ini sama dengan 12 dikali 4 itu adalah 48 dibagi 7, satuannya meter. Karena sudah ketemu nilai lambda, maka nilai K bisa kita cari. K sama dengan 2pi per lambda. Sama dengan 2pi per 48/7. Sama dengan sisi kali sisi seperti tadi, 7 kali 2 adalah 14pi dibagi 48. Yang sama-sama kita mudahkan, kita bagi 2, sehingga nilai K kita dapatkan menjadi 7pi per 24 meter pangkat -1. Setelah semua komponen kita temukan, berarti nilai A, omega, kemudian nilai K, berarti persamaan Y sudah bisa kita tentukan.
Ini Ibu tetapkan dalam pecahan, kalian boleh jadikan dia desimal. Sehingga akan menjadi Y sama dengan, ingat dulu kita tulis rumus umumnya, A sin omega T plus minus KX. Berarti Y sama dengan, A-nya tadi adalah min 4, sin, kayaknya tadi kita ketemu 7/8 pi dikali T, karena omega T. Kemudian plus minusnya kita lihat gambar di sini. Gelombang ini merambat dari kanan ke kiri, jadi arah rambatnya ke kiri, sehingga tandanya di sini adalah positif. K-nya kita masukkan, K-nya tadi adalah 7pi/24. Ingat dikali X. Persamaan Y boleh sampai di sini, tapi kalau kalian mau memudahkan lagi bisa, karena di sini sama-sama ada 7pi/8, di sini 7pi ini masih bisa dibagi 8, maka 7pi/8-nya kita boleh taruh di luar. Sehingga akan menjadi Y sama dengan min 4 sin. Jadi 7pi/8 Ibu taruh di luar. Sehingga di sini sisanya adalah nanti T. Di sini karena 7pi/8 Ibu taruh di luar, berarti di sini sisanya adalah X/3. Karena 8 dikali 3 itu adalah 24. Inilah persamaan umum gelombang berjalan. Nomor 6, suatu gelombang stasioner memiliki persamaan Y sama dengan 0,5 sin 6pi cos 2pt. Jika X dan Y dalam meter dan T dalam sekon, tentukan frekuensi periode panjang gelombang, jarak perut ketiga, dan jarak simpul kelima. Oke, dari sini Ibu tulis diketahui. Yang diketahui adalah persamaan Y sama dengan 0,5 sin 6px cos 2pt. Kalau melihat persamaan gelombang stasioner, kita harus mengetahui dia ujung terikat atau ujung bebas. Nah, untuk mengetahuinya kita melihat persamaannya. Karena di sini adalah persamaannya sama dengan Y sama dengan 2A sin KX cos omega T. Jadi kalau kita cocokkan persamaan ini sama dengan ini, berarti ini ujungnya adalah ujung terikat. Kita harus hafal persamaan umumnya. Kalau ujung bebas, cos KX sin omega T. Ya, nah setelah kita mengetahui bahwa ini ujung terikat, kita sekarang menentukan berapakah nilai K dan omega dari persamaannya. Ingat, yang berteman dengan X itu adalah nilai K. Kita lihat di sini, sin KX, sin 6px. Berarti berapa nilai K? Nilai K-nya adalah 6pi. 6pi ini adalah nilai K. Cos omega T, cos 2pt. Berarti yang termasuk omega nanti di sini adalah 2pi. Sehingga Ibu tulis di sini omeganya adalah 2pi. Nomor A, frekuensi. Frekuensi bisa kita dapatkan dari nilai omega. Karena frekuensi itu adalah omega per 2pi. Ini berawal dari rumus omega sama dengan 2pf. Sehingga f-nya adalah omega per 2pi. Sama dengan kita masukkan omeganya adalah 2pi per 2pi, ini menghasilkan 1 sama dengan 1 Hz. Kemudian yang nomor B, periode. Kalau sudah periode langsung saja pakai rumus seper F karena diketahui F-nya. Jadi seper 1 adalah 1 sekon. Nomor C, yang ditanya adalah panjang gelombang. Dari mana kita mendapatkan nilai lambda? Lambda kita dapatkan dari nilai K. K sama dengan 2pi per lambda. Sehingga lambda akan menjadi 2pi per K. Sama dengan 2pi per K-nya itu adalah 6pi. Ini bisa digunakan. Ini menghasilkan 1/3 meter. Nomor D, jarak perut ketiga. Berarti X perut ketiga. Oke, Ibu di sini menggunakan versi rumus yang pertama. Jadi kalau perut ketiga berarti N-nya itu akan sama dengan 2 karena dikurangi 1. Sehingga rumus X perut yang Ibu gunakan di sini, X perut ketiga sama dengan, rumusnya adalah 2N plus 1 dikali 1/4 lambda. Oke, sehingga X perut ketiga sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1 kali 1/4 lambda. 2 dikali 2, 4, ditambah 1 adalah 5, kali 1/4 dikali lambdanya itu tadi sudah ketemu 1/3. Sehingga X perut ketiga ini menghasilkan 5 kali 1 kali 1 itu adalah 5, per 4 kali 3 itu adalah 12.
5 per 12 meter. Atau kalau dijadikan desimal ini adalah 0,42 meter. Kemudian rumus yang ke E. Yang ke E yang ditanya itu adalah simpul kelima. Berarti X simpul kelima. Karena ibu masih versi pertama, berarti simpul kelima E-nya nanti adalah 4. X simpul kelima sama dengan rumusnya hampir sama, tinggal tidak isi tambah 1. 2M dikali 1/4 lambda sama dengan 2 dikali 4 dikali 1/4 dikali lambdanya itu 1/3. Berarti 8 dikali 1/12. 8 per 12 meter. Kalau dijadikan desimal berarti X simpul kelima sama dengan 0,67 meter. Soal ketujuh, tali yang panjangnya 6 meter ditegangkan dengan gaya 12 Newton. Ibu langsung tulis diketahui. Tali yang panjangnya 6 meter berarti diketahui L adalah 6 meter. Ditegangkan dengan gaya 12 Newton berarti diketahui F-nya 12 Newton. Dirambati gelombang transversal. Jika cepat rambat gelombang itu 20 meter per sekon, berarti diketahui V-nya 20 meter per sekon. Tentukan massa tali tersebut. Berarti yang ditanya itu adalah massa tali. Oke? Berarti karena diketahui L, F, V, dan M, berarti ini adalah rumus cepat rambat gelombang pada dawai. Dawai atau gitar atau senar atau tali, ya. Sehingga kita menggunakan rumus dari 4 rumus cepat rambat gelombang itu, kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu rumus akar F dikali L per M. Nah, M ini berada di dalam akar, maka untuk menghilangkan akar, semua ruas harus kita kuadratin. Jadi harus dikuadratkan. Sehingga akan menjadi V dikuadratkan akan menjadi V kuadrat sama dengan akar dikuadratkan, maka akarnya akan hilang. Sehingga di sini akan menjadi F dikali L per M. Jadi ibu mau mencari formula rumusnya dulu. Oke, sehingga karena di sini M, kita mau mencari M, kita kali silang dia dengan V kuadrat. Sehingga di sini M sama dengan F dikali L per V kuadrat. M sama dengan F-nya adalah 12, L-nya adalah 6, per V-nya adalah 20 kuadrat. 12 dikali 6 itu adalah 72, per 20 kuadrat itu adalah 400. Sehingga masanya adalah 0,18 kg. Mungkinlah materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan kalau dirasa bermanfaat, silakan di like dan di share. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu channel Tes Ananda dan aktifkan tombol lonceng untuk mengetahui postingan-postingan Tes Ananda berikutnya. Dadah!